Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, Kepemimpinan, subtema 1, Pemimpin di sekitarku. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo, sekarang kalian siapkan alat tulis dan buku tema 7. Sudah? Baiklah, mari kita buka buku tema 7 halaman 3. Di sana ada teks pidato Ketua RT. Ada yang tahu Ketua RT itu siapa? Yap, benar sekali. Ketua RT adalah seorang pemimpin yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Ibu kasih waktu ya, kalian baca dulu pidato tersebut. Jangan lupa dijeda dulu video ini sebelum kalian menuntaskan bacaan kalian. Setelah kita membaca teks pidato tersebut, mari kita membahas mengenai pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum dalam rangka menyatakan pendapat mengenai suatu hal yang disampaikan secara lisan. Pidato itu mempunyai sejumlah fungsi antara lain 1. Mempermudah komunikasi 2. Menciptakan suatu kondisi kondusif karena disampaikan oleh satu orang. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan harmonis dalam masyarakat. Dalam menyampaikan pidato, haruslah kita menggunakan intonasi dan artikulasi yang jelas, serta volume yang sesuai dengan pendengar. Nah, ini penting ya, bisa kalian catat di buku catatan tematik. Naskah pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Kita bahas satu persatu ya. 1. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan ucapan awal ketika berpidato. Pendahuluan biasanya tidak panjang dan tidak berkaitan dengan isi. Misalkan mengucapkan salam pembuka, mengucapkan rasa syukur, memperkenalkan diri, atau menyampaikan kata-kata sapaan dan penghormatan. 2. Isi. Isi pidato merupakan hal-hal yang disampaikan pembicara berkaitan dengan tema atau tujuan tertentu. Isi pidato dapat berupa penjelasan, contoh, ajakan, atau bukti-bukti. Bagian terakhir yaitu penutup. Nah, biasanya penutup ini isinya berupa simpulan, harapan, doa, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Sekarang mari kita identifikasi teks pidato Ketua RT yang tadi kalian baca. Nah, coba yang mana bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Sudah? Yuk kita samakan jawaban kita. Ya, benar sekali. Jadi bagian atas itu pendahuluan, bagian tengah itu isi, dan bagian terakhir itu penutup. Seperti yang kita ketahui, Ketua RT adalah seorang pemimpin yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, apa sih itu pemimpin? Ada yang tahu? Good job, pemimpin adalah orang yang mengepalai, membimbing, mengetahui, atau menuntun suatu kelompok. Ingat ya, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu sesuai tujuan bersama. Jadi, menjadi seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar. Karena pemimpin harus memberikan contoh pada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan sesuai dengan Pancasila. Berikut Ibu tampilkan contoh-contoh sifat kepemimpinan sesuai dengan Pancasila. Yang pertama yaitu takwa, kedua terbuka dan demokratis, ketiga berani, keempat mengutamakan kepentingan bersama daripada golongan dan pribadi, yang kelima musyawarah mufakat, dan yang keenam mengabdi kepada negara dan bangsa. Tentunya masih banyak lagi sifat-sifat kepemimpinan sesuai dengan Pancasila. Kalian bisa memperkirakan sifat-sifat apa lagi ya yang harus ada di seorang pemimpin.
Pastinya pemimpin itu harus menerapkan nilai-nilai sila Pancasila. Sebenarnya penerapan sila-sila Pancasila ini sudah kita bahas di semester 1. Tetapi tidak apa-apa ya, kita ulangi lagi agar kalian selalu mengingat nilai-nilai yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, intinya adalah ketuhanan. Berarti sila pertama ini membahas tentang keagamaan. 1. Bangsa Indonesia percaya dan yakin tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Memiliki ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada penganut agama lain. Lanjut ya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai penerapannya itu yang pertama, manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan sejajar di mata Tuhan. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil. 3. Setiap manusia memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ingat ya anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu menurut suku, agama, ras. Pokoknya kita harus berteman dengan siapa saja, tetapi dengan syarat harus pintar memilih teman yang baik. Apalagi kalian kan sekarang sudah memasuki masa pubertas. Apa saja sih hal-hal positif yang harus kalian lakukan saat masa pubertas? Nah, ini ibu akan memberikan tips-tipsnya. Yang pertama, kalian harus melakukan pola hidup sehat. 2. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah timbulnya jerawat. Ketiga, menjaga kebersihan diri dengan mandi dan mencuci rambut secara teratur. Keempat, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Sekarang kita akan mempelajari tentang posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Perlu kalian ingat, sejak awal Indonesia itu sudah berperan sebagai negara yang ikut serta mendirikan ASEAN. Lalu Indonesia itu juga pernah menjadi pemimpin ASEAN tahun 2004, pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN, pernah juga berperan dalam memastikan sentralisasi ASEAN. Indonesia juga mendorong kerjasama dalam penanganan terorisme, radikalisme, dan violet ekstremisme. Indonesia juga pernah berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara di luar ASEAN. Indonesia juga berperan dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini Indonesia itu banyak sekali berperan di negara-negara ASEAN. Salah satunya itu Indonesia pernah membuka pusat promosi ASEAN di Jepang, menyediakan cadangan pangan negara ASEAN, kemudian membentuk koperasi ASEAN, menjalin kerjasama di bidang industri dan perdagangan, dan masih banyak kerjasama lainnya. Bisa kalian lihat di slide berikut. Terakhir, Indonesia juga berperan dalam bidang politik bersama negara-negara ASEAN. Apa saja perannya? Indonesia itu membentuk komunitas keamanan ASEAN, contohnya ZOKFAN. Lalu melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi lintas negara. Ketiga, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN dan membantu proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan etnis Moro. Tentunya bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang itu ada tujuannya. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan tujuan-tujuan mengapa kita melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Bisa kalian catat di buku catatan kalian. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik itu ada dua jenis tangga nada. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor, dan yang kedua, tangga nada diatonis minor.
Mari kita membahas tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval atau jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, bisa kalian lihat contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Tangga nada diatonis mayor ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol dan diakhiri nada do. Contoh lagu tangga nada diatonis itu adalah Gundul-Gundul Pacul. Terlihat kan di sana lagu Gundul-Gundul Pacul dimulai dari nada do. Lanjut, kita akan membahas tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ini memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor ada beberapa macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Apa itu tangga nada diatonis minor harmonis? Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada berikut. Tangga nada diatonis minor juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat sedih. Kedua, berirama kurang semangat. Ketiga, diawali dan diakhiri nada la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri nada la. Contohnya yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu tentang tema 7 subtema 1. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar daring di rumah. Ingat ya, waktu belajar kita tidak banyak lagi. Jadi kalian harus serius dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.